Kalau kita bicara takdir itu sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalimat min itu sebagian gitu. Sebagian pasanganmu, pertama pasangan dulu, kedua apa? Dan anak-anakmu, diingat ya, sebagian. Gak semua pasangan bermasalah, gak semua anak bermasalah gitu maksudnya. Tapi ketika Allah menyampaikan sesungguhnya sebagian istri-istrimu dan gitu ya, anak-anakmu itu jadi musuh. Apa rahasia kalimat musuh? Musuh itu yang bikin kita pengen tengkar, pengen debat, beda pendapat. Kita sama suami suka cekcok, itu biasa. Biasa itu. Justru kalau kita pengen biar nggak debat, bagaimana kayak patung. Dia sehat mah. Mau beli apa? Nggak bisa. Apalagi perempuan dikodratkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah itu suka ngomong gitu. Sehari berapa? 20.000 kosakata sehari. Kalau dia nggak ngomong itu dia tekanan batin, jiwanya nggak sehat. Sementara kalau laki-laki cuma 7.000. Di masa Rasulullah saja itu Rasulullah sudah paham itu. Makanya beliau mendengarkan kisah Aisyah radhiyallahu anha itu kalau cerita kepada beliau itu tentang 11 temannya, 23 temannya, didengerin nggak? Didengerin sama Rasulullah. Kayaknya ibu-ibu pulang bawa dalil, Rasulullah aja mas gitu. Itu didengarkan gitu sampai beliau ngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena beliau tahu perempuan itu suka didengarkan ceritanya. Kalau suaminya tidak mendengarkan, itu biasanya yang jadi korban siapa? Temennya. Iya, tahu nggak aku punya masalah, ya cerita lagi nih, ya gitu kan. Karena memang dia kalau bicara itu apa, jiwanya sehat gitu. Di masa Umar pun demikian. Ketika Umar memiliki istri yang luar biasa gitu ya, Umar itu kan terkenal dengan pedang terhunus gitu. Sampai para sahabat pengen minta tips sama Umar bagaimana mengatasi istri yang cerewet gitu kan. Ketika sampai di rumah Umar, ternyata istrinya Umar lagi gitu. Apa kata dia ini? Sama saja istri kita sama istrinya Umar, cerewet gitu. Perempuan itu kalau nggak ngemil, ngemol, ngomel. Iya, iseng ngemil gitu kan, liburan ngemol, capek ngomel, udah gitu aja. Jadi saat melihat istrinya Umar lagi marah-marah, sahabat bingung, loh Umar itu terkenal pedang terhunus, tetapi ketika istrinya marah-marah beliau diam gitu. Perhatikan para ulama itu sama istri itu bukan takut ya, mohon maaf diluruskan, bukan takut istri, tetapi sayang sama istrinya. Saking sayangnya ngomel juga didengerin aja gitu, karena mereka tahu ini amanah dari Allah gitu. Kalau para suami memahami ini, akan dibiarkan istrinya udah capek, capek ngomel, capek gitu. Umar pun demikian. Ketika akhirnya pria itu akan pergi, apa kata Umar? Fulan, apa yang mengantarmu datang ke rumahku? Apa jawaban bapak ini? Ya Umar, aku sebetulnya mau datang ke sini minta tips bagaimana mengatasi istri yang cerewet. Apa jawaban Umar yang luar biasa? Biarkan istri kita marah-marah, biarkan istri kita ngomel-ngomel, biarkan. Coba bayangkan, bayangkan kata Umar, dia melahirkan anak-anak kita, dia mengandung buah hati kita, dia mencuci pakaian kita, dia memasak buat kita, padahal itu bukan kewajibannya kata Umar. Maka ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri. Apa definisi wajib? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau nyuci masak itu wajib, kita yang belum nyuci dosa. Iya kan? Belum masak dosa. Ya Allah, dosa kita banyak banget. Nggak nyuci dosa, nggak masak dosa, belum lagi dosa ngerumpi, dosa ngomel. Habislah pahala kita. Makanya kata Umar, biarkan, coba, Masya Allah, biarkan istri kita marah-marah, biarkan, dia capek kok mengandung anak-anak kita, membesarkan buah hati kita, mencuci pakaian kita, memasak buat kita, padahal itu bukan kewajibannya.
Maka para ulama mengambil statement Umar ini bahwa memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri, tetapi amal soleh gitu. Amal soleh yang dicatat pahalanya sebagai pahala yang luar biasa. Kewajiban istri apa sih? Taat.